Aksi kejar-kejaran dimulai. Para petugas kepolisian itu pun tak mau kalah dengan penjahat macam Rudy. Sedangkan Rudy sendiri juga tak mau tertangkap oleh para penegak hukum itu. Rudy bersumpah lebih baik mati daripada hidup di jeruji besi. Ternyata Rudy tak mampu menguasai kemudi, hingga mobil yang ia kendarai pun menabrak pembatas jalan. Kecelakaan tak terhindarkan. Mobil Rudy berguling hingga terpelanting beberapa meter dari tempat kejadian. Asap mengepul dari depan bodi mobil. Sebelum mobil meledak dan terbakar, para petugas kepolisian itu pun sigap menolong Rudy, mengeluarkan pria berhati jahat itu dari dalam mobil. Ningsih menangis menjadi-jadi saat tahu putra kesayangannya mengalami kecelakaan dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Sebenarnya Ningsih ingin sekali melihat keadaan Rudy, namun sekarang dia sedang banyak dicari orang. Dia takut orang-orang yang sedang mengejarnya tahu tempat keberadaannya. Aku harus minta tolong sama siapa? Tanya Ningsih pada dirinya sendiri. Wanita itu pun berpikir mencari siapa teman yang masih mempercayainya. Nova? Hah? Ningsih tersenyum. Ya, wanita itu pasti mau membantuku. Dia kan gak tahu apa-apa tentangku, ucap Ningsih sembari tersenyum penuh percaya diri. Neni dan Indri sedang berkutat dalam laporan restoran saat segerombolan wanita masuk ke dalam restoran. Neni dan Indri tersenyum senang sebab restoran mereka ramai hari ini. Namun senyum Neni memudar saat melihat seorang wanita yang tidak asing baginya. Dia adalah wanita itu, wanita yang ada di dalam foto Sam, wanita yang ia hindari, sekaligus wanita yang ia benci. Neni tak mau membuat Indri malu. Dengan menahan perasaan benci yang kian mendesak dada, Neni pun berusaha untuk tenang, tetap berusaha menahan diri agar tidak menciptakan keributan. Ada apa, Nen? Sepertinya kamu tidak senang dengan kehadiran rombongan wanita itu. Indri menatap Neni. Kamu lihat wanita itu, In? Dialah orang yang hampir menghancurkan rumah tangga orang tuaku, jawab Neni dengan tatapan masih tak mau lepas dari wanita itu. Hah? Yang dulu pernah kamu ceritakan padaku? Pekik Indri dengan mata membulat sempurna. Shh, jangan keras-keras. Nanti dia dengar, ucap Neni, takut dengan reaksi Indri yang bisa membuatnya ketahuan oleh wanita itu. Tak ingin ketahuan oleh wanita itu, Neni pun mengalihkan perhatiannya dengan bekerja merapikan uang yang ada di laci. Sesekali dia memperhatikan wanita itu yang sedang asik bercengkrama dengan teman-temannya. Ya, wanita itu adalah Nova, wanita yang ada dalam foto Sam. Sam memang beberapa kali bertemu dengan Nova untuk meminta informasi kepadanya tentang apa yang dilakukan Rudy dan Ningsih. Nova yang berprofesi sebagai mucikari itu memang pernah dimintai bantuan oleh Rudy dan Ningsih untuk menjebak Neni dengan menjualnya kepada pria hidung belang. Nova terlihat akrab dan bercengkrama dengan teman-temannya, membuat Neni kesal dan benar-benar ingin mengusir wanita yang masih sangat cantik di usianya itu keluar dari restoran ini.
Namun tak sengaja, Nova saling bertatapan mata dengan Neni. Nova ingat betul jika wanita itu adalah wanita yang pernah ia beli dari Rudi beberapa bulan lalu. Wanita itu kerja di sini. Kenapa aku tidak melihatnya tadi? Apakah dia sudah tahu kalau aku yang membelinya malam itu? Gumam Nova. Langsung salah tingkah seketika. Nova kembali ricuh. Saatnya ini tak melepaskan pandangannya. Wanita muda itu terus saja menatapnya. Ingin rasanya Nova mendekati Neni, meminta maaf kepadanya. Namun ia takut jika Neni tak mau menerima permintaan maafnya dan justru malah marah di depan para teman-temannya. Nova semakin gugup, memikirkan apa yang saat ini mengganggu pikirannya. Ia yakin jika Neni tahu bahwa dialah wanita yang ikut menjebaknya malam itu. Sedangkan Neni sebenarnya hanya kesal karena masa lalunya dengan wanita itu. Karena kenyataannya Neni belum tahu apa-apa tentang apa yang Nova lakukan beberapa bulan yang lalu. Tak ingin mengganggu pekerjaannya dengan kehadiran wanita penggoda ini, Neni pun segera kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Namun saat hendak berkonsentrasi dengan pekerjaannya, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Neni! Panggil seorang perempuan yang datang bersama seorang laki-laki. Ternyata mereka adalah Indra dan Husna, om dan tante Neni yang datang dari Bekasi. Neni pun menoleh. Bukan hanya Neni saja yang menoleh, namun juga Momi Nova dan teman-temannya. Merasa mengenal sosok wanita yang memanggil Neni, mata Nova pun membulat sempurna. Saat itu juga, ia merasa semua masa lalu buruk yang pernah menimpanya terbuka kembali. Nova langsung teringat kembali dengan kenangan masa lalunya yang terasa pahit dengan kehadiran dua orang itu. Dendam di hati Nova yang sudah terkubur dalam kini menyeruak kembali. Ingin rasanya ia melabrak dan memaki kedua pasangan itu. Namun niatnya terhenti saat melihat Neni begitu akrab dengan mereka. Neni memanggil mereka dengan sebutan tante dan om, bukan mama dan papa. Spontan, ingatan tentang bayi yang dulu pernah ia lahirkan pun muncul. Jangan-jangan Neni adalah anaknya. Ya, jangan-jangan Neni adalah anak hasil hubungannya dengan Surya. Surya yang dulu meninggalkan Nova dan memilih menikahi Norma, gadis kaya raya yang dijodohkan dengannya. Nova sesaat hanya dia membisu. Dia pun buru-buru berpamitan dengan para teman-temannya. Dia tak ingin apa yang terjadi padanya saat ini dibaca oleh para sahabatnya. Nova menangis menjadi-jadi saat dalam perjalanan pulang. Ingatannya pun melayang pada 25 tahun yang lalu. Janji manis Surya untuk menikahinya secara resmi ternyata hanyalah isapan jempol belaka. Bahkan pria itu menceraikannya setelah ia melahirkan putri kecil mereka. Bukan hanya itu, Surya dan istri barunya juga mengambil bayinya dengan alasan bayi itu tidak pantas dibesarkan oleh Nova. Berbagai cara Nova lakukan untuk mendapatkan anaknya lagi. Dan bahkan rela menjadi wanita malam demi untuk mengumpulkan uang yang banyak. Tapi sayang Nova terlambat. Sang putri sudah terlanjur nyaman dengan ibu sambungnya. Bayi mungil yang saat itu sudah berusia 5 tahun menolak untuk diajak pulang bersamanya. Dan bahkan memusuhinya. Hingga akhirnya Nova pun menyerah dan memutuskan untuk tidak mengusik kehidupan Surya lagi. Ya Tuhan, apa benar dia putriku?
Bagaimana jika benar Tuhan? Bagaimana jika dia tahu kalau aku adalah wanita yang menjerumuskannya ke dalam lubang kenistaan? Gumam Nova. Nova tak berani lagi membayangkan isi pikirannya. Semua ketakutan sekarang menyerangnya. Nova memilih menepikan mobil yang dia kendarai. Sebuah ketakutan di mana ingatan tentang transaksi yang dia lakukan bersama Ningsih. Saat itu dia menawarkan putrinya pada pria hidung belang. Meskipun salah sasaran, pria yang membayar Neni tidak jadi meniduri Neni. Tentu saja, Nova tetap saja merasa bersalah. Ia tetap andil dalam meluruskan niat jahat Ningsih dan Rudi dalam misi membuang Neni dalam hidup mereka. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengatakan semua ini padanya? Haruskah aku jujur agar dia bisa menuntut mantan suaminya? Gumam Nova. Nova kembali menyalakan mobil, memikirkan bagaimana cara untuk mendekati Neni dan mengatakan apa yang sebenarnya sudah terjadi.